Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, balik lagi di acara Teens for Christ. Hari ini Kamis 13 Februari 2025. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah tulisan renungan dari Pendeta Hendra Setia Prasaja dengan judul Hati. Lebih lanjut, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Ya yang baik, kami bersyukur Tuhan karena hari ini bersama-sama kami boleh diajak semakin menyelami karya Tuhan di dalam firman. Mampukan kami untuk tidak hanya merenungkan tetapi juga memelihara dan juga lebih lagi memberlakukan firman dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Dengan ayat utamanya adalah dari ayat yang ke-23. Jadi Amsal 4 ayat 23 yang akan saya bacakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, bicara soal kehidupan di dalam sebuah komunitas yang paling kecil, yaitu rumah gitu ya, yang jadi sumber kehidupan di dalam rumah itu biasanya adalah salah satunya air. Sumber air yang tidak baik di sebuah rumah akan membuat seluruh hal di dalam rumah itu jadi terdampak tidak baik juga gitu ya. Jadi kualitas air yang biasanya diambil dari tanah itu sangat mempengaruhi nih setiap aktivitas yang terjadi di dalam rumah. Jadi kalau misalnya airnya bau, airnya berwarna gitu ya, apalagi kemudian airnya tidak higienis, kotor begitu ya, akan membuat setiap yang bersentuhan dengan air tersebut jadi ikutan buruk. Contohnya, bak mandinya jadi cepat kuning, cepat lumutan, lantainya jadi bau begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga waktu nyuci pakai air yang nggak bersih, bajunya jadi akan cepat kusam gitu ya, putihnya hilang. Dan belum lagi kalau misalnya kita mengkonsumsi air tersebut yang tidak baik, yang kotor begitu ya, tidak higienis, juga akan berdampak dengan tubuh kita sekeluarga. Tubuhnya jadi akan tidak baik, kemudian bisa terhidrasi dengan baik begitu ya. Nah teman-teman, karena banyak dampak yang bisa terjadi cuman gara-gara air gitu ya, dampaknya bisa kemana-mana. Makanya ada beberapa pemilik rumah yang biasanya mengupayakan penggunaan filterisasi air, filter air gitu ya. Jadi airnya dikelola yang tadinya kotor bisa benar-benar jadi bersih supaya bisa dikonsumsi dengan baik. Meskipun hasilnya kadang nggak maksimal, tapi paling tidak ada upaya untuk mengurangi dampak buruk dari air yang belum tahu nih kualitasnya baik atau buruk begitu ya. Jadi untuk jaga-jaga. Nah, hari ini, kalau tadi kita bahas air sebagai sumber kehidupan di dalam rumah, kita pengen tahu juga nih dari Amsal bahwa ada satu sumber kehidupan sebagai umat Kristen yang perlu terus dijaga juga. Bukan cuma tentang air, tapi juga sebagai orang Kristen ternyata ada nih satu hal yang perlu dijaga juga. Yaitu dari Amsal kita dilihat bahwa tadi ya, yang dijaga adalah hati kita. Kenapa? Karena hati ini kayak sumber air yang harus dijaga juga dengan baik. Ketika kita diajak menjaga penuh dengan kewaspadaan, karena dari hati itu dikatakan ayat 23 tadi terpancarlah kehidupan. Artinya dari hati tersebut mempengaruhi atau berdampak dari setiap
kegiatan kita sebagai umat Kristen gitu ya. Hati menjadi bagian yang penting banget yang menentukan jalan hidup kita. Hati yang penuh keinginan jahat akan membuat pemiliknya juga jatuh dalam tindakan-tindakan yang jahat. Hati yang jahat bisa membuat mulut kita bicara yang gak bener, pikiran kita yang aneh-aneh, apalagi perbuatan kita begitu ya. Tapi kemudian sebaliknya kalau hati kita dijaga, kebersihannya, difilter kayak air tadi ya, dikelola dengan baik begitu ya. Yang terjadi apa? Dampaknya juga akan baik buat orang-orang. Dampaknya bukan menyesatkan orang lain lagi, tetapi jadi berharga buat orang lain, jadi berkat buat orang banyak gitu ya. Oleh sebab itu teman-teman, kita diajak lewat tulisan hari ini untuk terus menjaga hati kita dengan apa? Dengan penuh hikmat kata Amsal. Sehingga kalau kita hatinya baik, yang kita pancarkan dampaknya juga baik buat semua orang yang berinteraksi dengan kita, yang berrelasi dengan kita. Nah, teens, saya akan bacakan pesan untuk kita hari ini ya. Jika hati bagaikan sumber air yang bisa berdampak pada seluruh kehidupan di dalam rumah tentunya, maka mari penuhilah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Penuhilah hati dengan pengaruh-pengaruh yang benar, dengan komunitas yang takut akan Tuhan, yang benar akan menolong kita belajar memiliki hati yang terus terjaga, yang terus terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, demikian aja firman Tuhan untuk penyapa kita hari ini, teens. Mari kita berdoa. Ya Tuhan baik, terima kasih Tuhan, kami diajak untuk menyadari betapa pentingnya untuk menjaga hati kami tetap bersih, tetap baik, tetap murni, tidak kotor dan kudus. Karena kami percaya dari hati yang baik itu Tuhan, kami dapat memancarkan dampak yang baik juga bagi orang-orang di sekitar kami, sebagaimana Tuhan mau pakai kami bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan, pakai kami, terus ajar kami juga untuk menjaga hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang baik kami berdoa. Amin. Oke teens, sedemikian pembacaan TFC hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya ke teman-teman yang lain. Dadah, sampai ketemu di TFC yang lainnya.